Oke, kita lanjut ya. Tadi yang pertama adalah bikin nomor, nama, alamat, jenis kelamin di rank B berapa? B5. B5B. Nomor, nama, alamat, jenis kelamin. Nomor tuh nomor. Salah gua, ya. Nah, ini kita abaikan dulu sistem kotak-kotaknya, sistem ketengahkan kayak gini ya. Ini kita rata-ratakan. Oke. Nah, ini kita kotakin. Mana kotak? All border, rata kanan kiri, kita kasih petik 1 di B4 ya. Kenapa petik 1 B4? Supaya nanti awalannya fokus ke sini. Oke, selanjutnya kamu kusuruh bikin user form. Ini pertama kalinya kamu bikin user form kan? Insert user form. Sediakan 4 buah label sama 4 buah text box. Label 1 namanya nomor. Ini namanya apa? Apa? Satunya dihapus. Text box underscore nomor. Ya. Nah, ini kita copy bikin 4. 1, 2, 3 ya. Bikin 3 bukan bikin 4. Nah, kenapa nih? Mana satunya? Pelan-pelan. Tuh, ya kan? Terus ini kita blok. Terus kita tarik, arahkan ke sini. Ininya kita ganti, captionnya aja yang diganti. Nomor, nama, terus di sini alamat, terus di sini jenis kelamin. Jenis kelamin combo box ya. Jenis kelamin itu pakai combo box, bukan text box. Di sini ada fasilitas combo box, namanya combo box jenis kelamin. Oke, ini kalau kurang lebar, dilebari selebar badanmu. Ya. Kemudian ditambah di sini comment button apa di situ? Input, bersih, apa lagi? CMD input, gitu kan namanya? Iya. Iya kah? Pakai underscore enggak? Oke. Oke, sabar. Di sini input. Ini kita copy, kita pastai, kita pastai, kita pastai. Tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Oke, ini namanya CMD input. Terus bersih atau menghapus, ini kita ganti namanya CMD underscore bersih. Kemudian di sini inputan yang kedua CMD apa? Simpan. Kemudian di sini namanya simpan, bukan simpan. Kemudian di sini double klik lagi CMD underscore keluar. Ini captionnya nama keluar. Di sini ada namanya control tip text, biasanya di sini ada namanya control tip text, ada enggak? Have contact hide. Nah, ini control tip text ya. Klik ini untuk keluar dari form. Ya. Jadi ketika dijalankan user form satunya tadi captionnya apa? Enggak ada. Ada kada? Data. Gini. Dah, ini kita jalankan. Ketika ini diarahkan muncul tuh. Ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah memasukkan rumus. Input, bersih, simpan, sama keluar, ini adalah dasar. Yang pertama, ya kan? Yang input atau bersih dulu kah? Input. Bersih dulu deh. Bersih, text box nomor, text box nih belum ganti lagi bos. Text box nama ini, text box alamat, ini namanya text box combo kelamin cebok. Kelamin cebok. Nah, ya, kelamin cebok. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, sekarang ceritanya ketika di input
atau keluar dulu. Keluar, rumus yang CMD keluar itu namanya N. Ya, itu rumusnya. Jadi ketika dijalankan, keluar. Bisa kan? Itu rumusnya N. Kita save dulu. Tadi kan belum di save ya. File, save as, pilih yang makro ini. Simpan di mana di sini ini latihan keberapa nih? Kedua, kelas 5B. Nah, cantik-cantik gagah-gagah semua. Baru di sini makro enable workbook pilihan nomor 2 baru kita save. Jadi formatnya XL SM ya. Kenapa? Karena untuk menyimpan coding-coding di Visual Basic-nya. Paham? Oke, bikin tombol di sini ya. Bikin tombol untuk ngelink ya. Insert di sini kita pilih form control. Klik di sini ya. Nah, ini record makro. Kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai yang di bawah. Insert, kita pilih active act control, kita blok di sini. Nah, command buttonnya bisa mainkan di property, muncul kayak di PB tadi. Cuman dia fokus di sheet anunya, pokoknya anunya. Nah, in atau apa nih? Buka. Nah, ini namanya CMD. Buka. Comment button tidak boleh pakai spasi kayak gini, karena dia nggak bakal detect. Ya, tuh, not legal, tidak diizinkan. Jadi di sini, nah, apa tadi? Kembali lagi ke sini. Ini namanya CMD buka. Oke. Desain mode keluar supaya dipencet. Desain mode supaya kita bisa double klik masuk rumus di VBA. Tapi rumusnya disimpan di dalam sheet ini, bukan di dalam form. Nah, rumusnya load user form 1 user form 1.show. Ini rumusnya. Jadi ketika di save, ini kita keluar, ini kita klik. Paham sedikit? Ini ada rekamannya di YouTube ya. Nanti bisa ambang ulang-ulang. Oke, lanjut. Lanjut, sampai sini tadi sudah? Yang tombol belum ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu paham logika berpikirnya. Oke, sekarang aku pelan-pelan, nggak cepat-cepat kayak tadi. Selanjutnya adalah komen keluar, komen bersih dulu. Komen input nanti ya. Bersih. Nah, ngantuk kan? Bersih itu untuk menghapus data yang ada di sini. Mana sih? Mana sih tadi? Ih, gemoynya, Bang. Mana tadi? Ah, ini. Untuk menghapus data yang ini. Mana jendela propertinya? Textbox nomor, textbox nama, sama textbox alamat. Rumusnya adalah kayak gini. Mi titik textbox. Nah, tinggal panggil aja kalau pakai mi. Bisa kamu ngetik gini. Textbox. Kan lupa-lupa ya? Nah, biar ingat ketik mi. Mi itu aku yang ada di dalam form. Apa nih? Textbox yang pertama nomor. Tekan tab di keyboard. Sama dengan petik 2, petik 2. Mi titik textbox apa lagi? Nama. Tekan tab lagi di keyboard. Sama dengan petik 2, petik 2. Mi titik textbox apa lagi nih? Alamat. Ya. Kalau rumus aslinya adalah PB null string. Kosongkan datanya. Nah, karena mudah diingat, kita pakai petik 2, petik 2. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak. Ya. Mi titik combo box. Ya, combo kah? Kelamin cebok. Nah, kelamin cebok sama dengan petik 2, petik 2. Begitu ceritanya. Jadi ketika diisi di sini, ya kan? Kita bersihkan kosong. Paham? Paham. Nah, ini maunya kelap-kelipnya fokusnya di sini, bosku ya. Setelah dibersihkan, kayak gini kan? Kelap-kelipnya fokus ke sini. Ini kita men-setting fokusnya. Nah, setting fokus, bahasa pemrogramannya set fokus. Jadi ketika dibersihkan, setelah ini dikosongkan, kita fokuskan mi textbox nomor, kita fokuskan titik set fokus. Begitu dia. Coba kita jalankan. Bersih, fokus kan? Paham? Kalau paham mukamu bercantik. Ya kan? Wih, cantiknya, Bang. Kemarin aku lihat di pasar malam.
Oke, lanjut. Lanjut kah? Masih sanggup? Hadirkan energi positif, posisikan kamu bahagia bersamaku. Oke, kita lanjut di sini. Bersih, simpan, keluar. Nah, sekarang untuk menginisialisasinya kan jenis kelamin laki-laki bebinian ya. Dan tidak akan menambah lagi kan? Waria dan lain-lain tidak ada kan? Nah, kecuali lu cinta lunak, nikah sama bule, habis nangis-nangis. Itu semuanya drama. Jangan kamu percaya. Oke, kita lanjut di sini double klik yang form yang kosong ini. Nah, form kosong, ulangi ya. Lagi. Nih. User form 1 ini kan kosong. Kamu double klik ini. Sebenarnya harusnya ada kopnya tadi PT apa, aku lupa, tapi tidak apa-apa. Double klik yang kosong ini, user form klik ya. Terus kamu ganti di sini. User form ini list. Nah, supaya apa? Supaya ketika pertama kali jalan ngapain? Misalnya mi titik kelamin cebok titik list sama dengan array. Jenis kelamin tuh di dunia ada berapa? Ada pria, ada laki-laki, ada bebinian. Jadi ada 4. Nah, di laptopnya masing-masing, kalau settingan laptopnya itu bahasa Inggris, titik koma. Kalau laptopnya bahasa Indonesia pakai koma. Biar muncul nih argumennya ya. Supaya apa? Ketika dijalankan, nanti ketika ini jalan ada pilihan. Tuh, tinggal pilih. Paham? Lanjut. Jadi di sini jenis kelamin cebok, array, pria, wanita. Tapi bagaimana kayak gini? Apabila sheetnya banyak gini ya. Nah, ini sheetnya di sini data. Kalau sheet 4-nya di sini rename produk. Ya. Ketika Visual Basic dijalankan, fokusnya ke sheet produk ya. Maunya kita ke sheet data. Nah, rumusnya adalah formulanya di initial tadi worksheet buka kurung petik data. Lihat ini namanya data kan? Samakan dengan ini dot select fokus kepada worksheet data. Jadi ketika dijalankan tuh fokus dia ke data walaupun sheetnya kemana-mana. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kemudian supaya kita fokus, ini kan nggak jelas nih, maunya kita fokus ke rank B4, ya. Nah, kita fokuskan rank, angkat, petik 2, B4, petik 2, dot select, tekan tab. Jadi ketika ini dijalankan, tuh fokus dia ke B4. Bisa? Nah, tapi kita mau fokus ke isian yang paling bawah supaya siap-siap diisi, ya kan? Nah, kita tambah lagi logika berpikirnya, turun ke bawah, selection titik n sl down. Pak, bapak kok hafal rumus ini? Nggak usah dihafal, nanti pelan-pelan tak hafal sorak. Dot select ya, atau copy paste. Nah, turun dia ke sini kan? Ke isian yang ada isinya paling bawah. Nih misalnya nih, biar abang isi di sini. Nomor 1 namanya Abang Angga. Ya, alamatnya M Said. Jenis kelamin laki-laki. Status duda. Kita lanjut di sini. Kita turun isian di sini. Nah, angganya banyak ya. Pilih aja mau angga mana. Andika. Habis itu Saiful. Terus Udin, ya. Nasar. Habis itu siapa lagi? Sandi. Habis itu Elsa. Terus Joko. Terus Bambang. Terus Danu. Ini cowok-cowokmu ini belum punya duit semua ya? Nah, masih ngandalkan duit bapaknya buat pacari kamu ya? Ih, takut. Nah. Siapa lagi? Said. Nah, dah, coba lihat. Apakah dia fokus ke sini? Coba kita buka ya. Fokuskan ke sini. Paham sedikit?
Nah, sekarang turun ke bawah satu langkah supaya siap diisi datanya. Jadi rumusnya ini. Turun ke bawah satu langkah. Aktif cell titik offset 1,0 dot select. Ini rumusnya. Jadi ketika dijalankan, tuh turun ke bawah satu langkah. Paham? Tapi logikanya aktif cell itu belum mau kujelaskan. Aku pengen kamu ngetik dulu. Baru nanti pelan-pelan kujelaskan ya. Ini bahasanya. Atau mau jelaskan sekarang, maksudnya aktif cell apa? Oke. Aktif cell offset, nih kita fokus sebuah user form lagi, tambah, biar aku jelaskan ya. Biar aku jelaskan, tenang aja aku rekam ke YouTube. Nah, ini misalnya di sini ada buah text box di sini ya. Nih. Ketika ini dijalankan, ketika ini kujalankan, ketika ini diketik, nanti akan fokus ke misalnya rank produk. Double klik text box satu ceng, kita masuk ke work sheet pakai S, namanya produk dot select. Terus rank berapa ya di tengah-tengah tuh ya? G8. Nah, dot select. Jadi ketika dijalankan, ini ku ketik, tuh muncul ke sheet produk G8 ya. Nah, aku mau isi di sini, isi datanya ya. Ketika aku ketik di sini terisi. Paham sedikit? Jangan banyak-banyak. Atau jangan G8, anggap aja di D8. Nah, biar enak tuh. Tuh, ada di sini ya. Nah, sekarang abang mau mengisi di sini. Isinya adalah aktif cell titik offset 0,0 titik value ya, sama dengan isian yang ada di ketik di textbook. Mi sama dengan textbox 1 titik text. Ini kan pelajaran semester 1, masih ingat? Lupa ya sudah. Nah, jadi ketika diketik 67 terketik 64 ya. Oh, paham maksudnya? Itu maksudnya aktif cell 0,0. Jadi dia fokus ke sudut yang awal. Ibaratnya kayak gini ya. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini, bosku. Apapun yang fokus di tadi di sini namanya 0, gemoy. 0,0. Oke, lanjut. Kalau ke sini, setiap turun satu ke bawah, ini turun satu baris, namanya 1,0. Kalau ke sini jadi apa? 0,1. Kalau ke atas, minus 1,0. Itu perpindahannya. Kalau di sini, 0, minus 1. Begitu juga perpindahan kau turun ke bawah. Jadi apapun yang fokus di sini jadi 0,0. Jadi ketika turun ke bawah satu langkah, otomatis satu kolom ke bawah tidak ada perpindahan baris. Jadi namanya 1,0. Jadi bisa diceritakan, yang ini namanya kolom, yang ini namanya baris. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak pahamnya. Nanti tinggal nonton lagi vlognya di YouTube ya. Jangan lupa like dan subscribe. Tenang aja. Iya. Lanjut. Bisa dimengerti. Jadi ketika diketik di sini, fokus yang 0,0 bisa di sini. Entar. 2. Berubah jadi 2 kan? Nah. Begitu. Kalau mau diisinya, misalnya 0, aktif cell titik offset. Mana aja nih? Ke sampingnya 0,1 titik value. Nah, Ntar. Ini offset nih angka 0, bukan angka ini nih. Ini kita copy paste aja ya. Ini kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini 1, 2, 3. Ini sama dengan bahasa, kalau kita mengetik isinya kamu, ya kan? Sama dengan kamu pintar. Pintar apa? Pintar bujur.
Nah, ya ketika diisi, ntar ini kita kecilin. Ini kita kecilin. Oh, kita kecilin. Ketika ini diisi, ketika angka A muncul kan otomatis yang lainnya. Paham? Oke, kembali lagi kita lanjut ke masa lalu. Masa depan tuh sebentar aja kita lihat. Nah, sekarang kita fokus ngisi datanya sekarang ya. Ngisi datanya di comment button simpan. Pakai rumus tadi perpindahan sel disimpan tadi. Otomatis ketika dia fokus di sini, otomatis ini jadi 0,0 lagi. Paham maksudku? Nah, jadi ketika disimpan aktif sel titik offset 0,0 titik value sama dengan apa? Data diambil dari mi text box nomor. Bisa? Oke. Terus aktif, nggak mau capek gua. Ya, kita copy paste aja ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini kita ganti 1, kemudian 2, ini kemudian 3. Ini kita ganti apa? Teks, nama. Kemudian double klik, hapus, panggil lagi teks, alamat. Ke bawah lagi ini double klik, kamu backspace, hapus lagi titiknya, panggil lagi titik supaya muncul perintahnya ya. Kelamin cebok. Begini ceritanya. Jadi ketika dijalankan, masukkan di sini nomor 12. Namanya siapa yang paling gagah di sini? Reja. Reja Rahar. Iya. Juanda 10. Jenis kelaminnya Reja Rahadian, pria. Ketika disimpan, tuh muncul. Ya kan? Masuk kan? Masuk. Nah, cuman ketika disimpan, maunya itu langsung kosong lagi ya. Langsung bersih lagi. Tinggal panggil si komen bersih tadi ini. Ini tinggal kita panggil, kita copy, kita pastekan di sini. Tuh, tinggal kayak gini aja. Nah, jadi ketika dijalankan, misalnya nomor 13, namanya di sini yang paling cantik di sini siapa? Aku paling suka yang namanya siapa ya? Nggak ada yang aku suka sih. Aura Kasih. Juanda 4. Jadi kelaminnya laki-laki. Ketika disimpan, otomatis kosong lagi ya? Nah, cuman pertanyaannya, ketika kosong maunya aku turun ke bawah, langsung isi selanjutnya, ya? Otomatis rumusnya kita rubah. Yang bersih ini kita pakai di initialet aja di sini untuk ngosongkan. Ya. Pertama dibersihkan dulu. Bersih dulu. Mana sih? Di sini kita paste di sini bersih. Kemudian initialetnya kita copy ke sini. Rumusnya. Jadi dia kan initialet tadi kan memposisikan di bawah sini ya. Nah, jadi nomornya di sini nomor 14, namanya Dian siapa? Dian Sastro. Nah, alamatnya M Said. Kelaminnya pria. Ketika disimpan, tuh turun ke bawah. Nah, ini alur logika berpikirnya. Jadi kamu coba kamu buat rumusnya aja. Tinggal input aja ini ya. Nah, segini doang. Di sini foto pakai HP. Ada grup sudah belum kita? Ada. Coba ping grupnya biar abang foto. Sudah bikin grup belum? Lanjut lagi sampai habis perkuliahan. Sedikit ini. Habis ini kamu mau ini loh dipakai di dunia kerja. Coding-coding gini. Makanya sampai YouTuber banyak. Oh iya, lupa gua ngabisi waktu. Kita stop dulu videonya. 24 menit cuy. Dadah dulu.